Bayangin ada sebuah danau tenang di kaki gunung, di tengahnya berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan kisah lintas zaman. Di pulau itu ada candi Hindu yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun, berdampingan dengan makam seorang tokoh penyebar Islam di tanah Sunda. Di sekitarnya hidup keluarga adat yang masih menjaga tradisi turun-temurun. Tempat ini bukan cuma cantik buat dipandang, tapi juga kayak jendela buat ngintip perjalanan sejarah dan budaya masyarakat Sunda. Inilah Situ Cangkuang, danau legendaris di Garut yang menyimpan misteri dari zaman kerajaan Hindu sampai era penyebaran Islam. Juga cerita rakyat yang sampai sekarang masih hidup di masyarakat. Situ Cangkuang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nama Cangkuang sendiri diambil dari nama sejenis pandan yang dulu banyak tumbuh lebat di sekitar danau dan pulau kecil di tengahnya. Secara geologis, situ atau danau ini terbentuk secara alami akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Berupa cekungan yang terisi air hujan dan aliran sungai dari lereng Gunung Haruman dan gunung-gunung di sekitarnya. Endapan vulkanik dari aktivitas gunung berapi purba di wilayah Priangan membantu membentuk dataran dan cekungan yang kemudian menjadi situ. Dalam bahasa Sunda, situ berarti danau alami yang biasanya berada di dataran tinggi atau kaki gunung. Jadi, danau ini bukan buatan manusia atau bekas bendungan kuno, tapi ciptaan alam yang kemudian jadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Meski sudah dikenal oleh masyarakat setempat sejak dulu sebagai danau dan tempat yang dikeramatkan, perhatian dunia ilmiah terhadap Situ Cangkuang baru muncul pada tahun 1966. Tepatnya pada 9 Desember 1966, tim peneliti dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional menemukan reruntuhan bangunan batu di Pulau Panjang, di sebuah pulau kecil di tengah situ. Tokoh yang terlibat antara lain arkeolog Uka Chandra Sasmita dan timnya. Penemuan ini menjadi kejutan besar karena candi Hindu jarang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa candi ini berasal dari abad ke-8 Masehi, masa awal berkembangnya Hindu Siwa di tanah Sunda. Penanggalan ini didasarkan pada gaya arsitektur dan bentuk arca yang ditemukan, meskipun belum ada prasasti yang secara eksplisit menyebutkan tahun pendiriannya. Setelah penemuan itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Purbakala memulai pemugaran pada awal 1970-an. Batu-batu candi yang berserakan dikumpulkan dan disusun kembali sehingga wujud candi bisa dilihat seperti sekarang dengan tinggi sekitar 8,5 meter. Di ruang utama candi ditemukan arca Siwa yang sudah tidak utuh serta pedestal atau alas kaki arca bergambar Nandi, yaitu lembu tunggangan Siwa. Ini menjadi bukti bahwa candi tersebut dulu adalah tempat pemujaan agama Hindu aliran Siwa. Selain candi, di pulau kecil itu juga terdapat makam Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar Islam di wilayah Garut yang diyakini hidup pada abad ke-17. Di samping makamnya berdiri 6 rumah adat yang ditinggali oleh 6 keluarga yang dipercaya sebagai penjaga tradisi dan situs. Keberadaan dua peninggalan budaya yang berbeda, yaitu candi Hindu dan makam tokoh Islam, membuat Situ Cangkuang menjadi saksi peralihan budaya dan agama di Tatar Sunda. Danau yang mengelilingi pulau candi ini bukanlah buatan manusia, tetapi terbentuk akibat cekungan alami yang terisi air. Seiring waktu, sedimentasi dan aktivitas manusia membuat luas situ ini berubah-ubah. Pada masa lalu, permukaan air danau diyakini lebih luas sehingga pulau tempat candi berdiri tampak lebih kecil. Penelitian geologi dan arkeologi menunjukkan bahwa lapisan tanah di sekitar situ banyak mengandung endapan vulkanik dan pasir halus. Bukti adanya aktivitas gunung api purba yang membentuk dataran ini. Dari sudut pandang arkeologi, Candi Cangkuang adalah salah satu dari sedikit candi Hindu di Jawa Barat yang masih bisa dipelajari wujud aslinya. Ini membantu ilmuwan memahami penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha ke wilayah Sunda yang selama ini lebih sedikit meninggalkan jejak berupa candi dibanding wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Seperti banyak situs bersejarah lainnya, Situ Cangkuang juga dipenuhi cerita rakyat. Masyarakat setempat percaya bahwa danau ini dulunya adalah daratan yang kemudian terendam air akibat kutukan atau peristiwa gaib. Ada pula yang percaya bahwa pulau tempat candi berdiri adalah tempat yang dijaga oleh makhluk halus dan tidak boleh sembarangan diganggu.
Beberapa cerita menyebut bahwa siapa saja yang berniat jahat di tempat ini akan mengalami kesialan. Nama Cangkuang yang diambil dari tumbuhan pandan juga sering dikaitkan dengan cerita rakyat tentang seorang putri yang menghilang di tengah hutan pandan. Mitos lain juga menyebutkan adanya harta karun kerajaan kuno yang terkubur di bawah candi. Ilmuwan memandang cerita-cerita ini sebagai bagian dari cara masyarakat tradisional memahami lingkungannya. Perubahan bentuk danau yang disebabkan sedimentasi alami, naik turunnya permukaan air, dan bencana alam seperti banjir atau longsor di masa lalu sering dijelaskan lewat legenda atau mitos agar mudah diterima oleh masyarakat. Jadi mitos seringkali berfungsi sebagai cara masyarakat memahami perubahan lingkungan ketika pengetahuan ilmiah formal belum tersedia. Mitos-mitos ini jadi bagian dari warisan budaya yang juga perlu dilestarikan, bukan buat dipercaya mentah-mentah, tapi sebagai identitas dan kearifan lokal. Situs Cangkuang saat ini bukan hanya destinasi wisata sejarah, tetapi juga laboratorium budaya hidup. Keberadaan Candi Cangkuang yang bercorak Hindu berdampingan dengan makam tokoh Islam menunjukkan lapisan sejarah yang panjang dan keberagaman budaya di Tanah Sunda. Kampung pulau yang dijaga 6 keluarga menjadi contoh warisan budaya tak benda yang masih lestari hingga saat ini. Belajar tentang Situ Cangkuang bukan sekedar mengenal tempat wisata, tapi juga memahami bagaimana peradaban manusia berkembang, bagaimana agama-agama besar datang dan meninggalkan jejaknya, serta bagaimana masyarakat lokal menafsirkan lingkungannya lewat mitos dan legenda. Situ Cangkuang adalah saksi bisu sejarah yang memadukan alam, arkeologi, dan cerita rakyat dalam satu tempat. Dari proses alam yang membentuk danau, candi Hindu abad ke-8 yang menjadi bukti penyebaran agama dan kebudayaan, sampai mitos yang hidup di masyarakat. Semuanya memberi kita pandangan lengkap tentang perjalanan budaya di Tatar Sunda. Menjaga dan melestarikan tempat ini berarti menjaga sejarah dan identitas bangsa agar tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Inilah Situ Cangkuang, tempat yang bukan cuma cantik buat dilihat, tapi juga kayak cerita tentang alam yang membentuknya, tentang manusia yang pernah hidup dan beribadah di sini, dan tentang mitos-mitos yang sampai sekarang masih dipegang warga sekitar. Sekian cerita kita kali ini, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Gue Ian, yang akan selalu menemani tidur kalian.